A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Patut kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman yang Allah karuniakan ke dalam hati Bapak Ibu semua, sehingga walaupun mungkin kondisi tubuh tidak sehat, masih ada keperluan lain dalam keadaan sibuk, tapi semua dikesampingkan, duduk di masjid yang kita cintai ini sampai waktu syuruk. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang dalam keadaan sulit mudah-mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Dalam sebuah riwayat Bapak Ibu, pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an menanam pohon kurma. Kemudian datang orang berkata kepada Umar, "Untuk apa kau menanam pohon yang apabila dia nanti berbuah, engkau pun tidak akan mungkin bisa merasakan kenikmatannya?" Jadi waktu itu Umar udah tua, Pak. Kata Umar bin Khattab, "Sekalipun aku mati besok, pohon kurma ini tetap akan aku tanam, karena aku juga tidak tahu siapa yang menanam pohon kurma yang hari ini aku nikmati buahnya." Jadi Umar ini mengajarkan kita, kalau berbuat baik jangan hitung jangka pendek, tapi hitung jangka panjang. Orang tua yang selalu dibenci oleh anaknya, jajan kami ditakar, payah kami sekolah dulu. Orang tua kami sibuk beli tanah buat sawit, tanah buat sawit. Sekarang orang tuanya dah meninggal, Pak, baru kata anaknya, untunglah papa kami itu dulu terpikir dia beli sawit. Akhirnya menikmati kan anak-anak ya, Pak. Jadi kebaikan orang tua itu dia berbuat untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Yang kedua, Bu, jangan kita berbuat baik karena memikirkan ada ndak untungnya bagi aku. Kalaupun tidak ada untungnya bagi kita, ada ndak manfaatnya bagi orang lain. Ini akan terus berkesinambungan, Bu. Siapapun yang merasakan manfaat dari kebaikan yang kita buat, maka selama itu pula lah mengalir pahala itu kepada kita. Contoh yang paling kita tidak sering sadari, Pak, Bapak Ibu sudah tua, sering nampak sama orang jalan ke masjid, sering nampak, sampai Bapak Ibu tidak sadar bahwa ada orang yang ke masjid asbabnya karena nengok Bapak Ibu. Kita tidak tahu bahwa kita sudah membuat kebaikan untuk orang, Pak. Rupanya karena nengok deh, bapak tuh udah tua rajin ke masjid, aku masa muda nak mau ke masjid, akhirnya mau orang ke masjid gara-gara kita. Itu selama dia sholat kita akan mendapatkan manfaatnya, padahal Bapak Ibu tidak pernah tahu kita bisa jadi asbab hidayah bagi orang.
Gitu pun orang yang bertanya ke kita, Bu, di mana tempat maksiat? Kita tunjuklah jalannya. Selama orang itu mengamalkannya, Pak, selama itulah kita dapat dosa jariahnya. Tambahlah dia ngasih tahu ke kawan-kawannya, Pak, tambah banyak lagi kirim untuk kita. Yang membuat Bapak Ibu kuat sekarang bisa jadi ada karena kebaikan Bapak Ibu yang tidak disadari, tapi menjadi asbab hidayah bagi orang. Kadang kita tidak sadar, Bu. Pas orang cerita sama kita, Pak, saya berhenti kerja di sini gara-gara mulut Ustadz lah, Ustadz. Saya terkejut lah, Pak. Ibu dosa saya. Rupanya bagus, Bu. Selama ini saya menganggap tidak apa-apa kita mencari uang sembarangan, yang penting kita rajin sholat. Rupanya salah saya. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah Maha baik, Dia hanya menerima yang baik. Saya duit banyak tapi keberkahan tidak ada. Sejak itu saya milih untuk berhenti. Wah, nekat dia rupanya, Pak. Jadi berbuatlah kebaikan, jangan sampai mengukur bahwa kebaikan itu bermanfaat atau tidak kepada kita. Walaupun tidak manfaat tapi bisa manfaat untuk orang, maka buatlah kebaikan. Nah, inilah bagian dari sedekah tanpa uang di dalam Islam. Kalau kita melihat, Bu, di media-media sosial, orang selalu misalnya ada ajakan, marilah kita berinfak untuk pembangunan masjid, marilah kita berinfak untuk pembangunan pondok pesantren. Banyak pro kontra tuh, Pak, komen-komennya. Tapi ada kadang komen itu yang membuat kita tertarik, itu bukan kami tidak mau berinfak, sedangkan kehidupan kami saja banyak kekurangan. Nah, ini untuk yang seperti ini, Pak, berarti dia menganggap sedekah itu hanya dalam bentuk harta. Padahal tidak selamanya sedekah itu dalam bentuk harta. Ada rombongan orang miskin datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, habis semua pahala diborong oleh orang kaya. Kenapa kalian berkata begitu? Kami sholat, orang kaya sholat juga. Kami puasa, orang kaya puasa juga. Kami baca Quran, orang kaya kuat juga baca Quran. Orang kaya sedekah, kami tidak bisa sedekah. Orang kaya naik haji, kami tidak bisa naik haji. Tentu surga kami jauh nanti, ya Rasulullah. Jadi irinya para sahabat itu, Pak, dalam hal kebaikan, bukan dalam hal bangun-membangun. Itu tidak ada mereka iri, Bu. Kalau kita kadang terbalik, Pak, datang aja pasir 2 truk ke rumah tetangga, udah tidak tidur dia malam lagi. Apalah mau dibangunnya lagi itu, Bang, ya. Baru kemarin merenovasi teras belakang, ini datang nggak pasir. Itu yang dipikirkan, Pak. Maka banyak kena leukemia kita, Pak, kelainan darah jadinya. Karena darah turun naik nengok orang yang berhasil dalam hal duniawi di sisi kita. Tapi para sahabat yang dipermasalahkannya itu gimana supaya surganya sama-sama tinggi. Akhirnya kata Rasulullah, bukankah Allah telah menggantikan satu amalan yang apabila kalian lakukan nilainya sama dengan sedekah orang kaya kepada orang miskin, sama nilainya. Apa itu Rasulullah? Ketika kalian mengucapkan subhanallah, sama dengan sedekah. Kalian ucapkan alhamdulillah, sama dengan sedekah. Kalian bertakbir Allahu Akbar, sama dengan sedekah. Kalian bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, sama dengan sedekah. Jadi kalau kita ini rasa tidak bisa sedekah dengan uang, habis sholat berjamaah, zikirlah kita, itulah sedekah. Ternyata mudah bagi orang miskin untuk menyamakan sedekah orang kaya. Karena itu kesanggupan dia. Jadi kalau kita susah rasanya jarang sedekah sama uang, betah-betahlah duduk di masjid, banyak-banyak karena zikirnya, Pak. Setelah itu apa kata Rasulullah dalam hadis yang lain? Istighfar bisa memberikan jalan keluar terhadap permasalahan. Jadi dengan zikir-zikir yang diucapkan, dengan istighfar yang dia bacakan, itulah nanti yang memudahkan jalan hidup dia. Zikir menenangkan jiwa. Kapan tenangnya? Ketika Allah berikan keajaiban dari zikir yang kita baca.
Tidak ada bu zikir ini yang tidak ada manfaatnya. Contohnya kata Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, siapa yang membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tulus dari dalam hatinya mengakui bahwa tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah, maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, hambaku telah berpasrah diri kepadaku, bantu dia penuhi hajatnya. Nah, tapi yang betul-betul ngaku Allah yang kuat pak. Kadang orang 1000 kali pun dia bu mengucapkan zikir itu, tapi dia ragu pak, iya akan ditolong Allah atau enggak. Ini enggak berlaku zikir pak, maupun 1000 kali. Kita beristighfar dengan niat mudah-mudahan dibongkar Allah lah aib aku ni yang untuk bisa aku robah. Itu niatnya beristighfar. Aku kadang tak tahu aku mana kelakuan aku yang salah, ya Allah tolong tunjukkan aku. Dia terus istighfar, akhirnya ditunjukkan Allah, ini salah kau, ini salah kau, ini salah kau. Saya kalau perhatikan bu, saya tanya ke orang, di mana kerja sekarang pak? Oh dia apa tuh kemarin kerja sekian tahun, di sini sekian bulan, di sini sekian bulan. Bapak ini rajin sholat, apalah ya yang menyebabkan seperti ini? Agak lama saya cerita sama beliau baru terbuka, dia orangnya keras rupanya pak. Pantang didikte orang, namanya kita kerja sama orang ya kita didikte orang. Kita kerja sama orang, keinginan orang yang harus kita buat pak, bukan keinginan kita, walaupun kita betul. Nah itu yang banyak kenanya. Kenapa orang Islam tuh dia rajin sholat tapi susah hidupnya? Karena dia keras hati, kemudian suka drama, asal cerita tuh bagaimana tempat kerja tuh pak, payah bosnya. Kalau yang macam itu pak, takut orang nerima. Kita aja pun takut dengar ya bu. Ini kalau aku ajak kerja sama aku nih banyak buruk aku esok nih, akhirnya terlambat rezeki dia. Tapi kalau orang ditanya, saya semalam ada ceramah ke sebuah sekolah malam, mereka ada malam bina iman dan takwa menghadapi ujian di hari Senin. Saya cerita sama guru, sekolah itu sangat mewah megah. Di sini seleri guru-gurunya berapa pak guru? 1,5 Ustaz. Saya mikir pak, dia menceritakan 1,5 itu bahagianya minta ampun. Alhamdulillah lah, kita kerja santai. Wah ini orang bersyukur nih, udah berapa tahun sini rupa udah lama pak ya, karena dia syukuri itu pak. Nah, jadi ini yang harus kita tahu, kenapa zikir itu tidak berdampak. Mulut membaca, hati tidak yakin pak. Iya ndak Allah nih maha suci, untuk apa aku mengacukan alhamdulillah rabbil alamin, hidup aku ini susah. Kalau orang kaya ngomong alhamdulillah wajar lah, dia wak susah suruhlah ngucap alhamdulillah. Kenapa orang miskin tuh kalau dia bersyukur nikmatnya bertambah bu? Dia mengucap syukur kepada Allah itu kadang karena dia tidak bisa berutang sama orang. Orang tidak mau utang kan pak, itu yang disyukuri orang miskin. Tidak ada utang pak, tidur enak malam, tidak terkunci pintu bu, santai tidur. Maling pun mau masuk kasihan pak, apalah yang mau diambilnya ini. Tapi ada kejadian bu, suami istri PNS terjerat pinjol, lari meninggalkan kerja, meninggalkan rumah, kekurangan pak. Yang gajinya kecil hidupnya aman. Jadi kita bersyukur bukan kadang kita punya harta aja, dikasih Allah musibah pun kadang kita bersyukur. Ada tentara di Riyadh bu, kecelakaan, patah kakinya, masuk rumah sakit jantung Angkatan Bersenjata di Riyadh. Itu pimpinan rumah sakit itu namanya Dr. Khalid Jabir. 6 bulan dia di rumah sakit itu pak. Ada orang menjenguk dia, sabar ya letnan, nah gitu-gitulah pak kan, sabar. Saya betul-betul bersyukur saya dikasih Allah kecelakaan nih. Dalam 6 bulan ini selesai hafalan saya 15 juz lagi. Jadi kalau sempat saya masih bertugas kemarin 15 juz saya stuck. Makanya dikasih Allah musibah, jadi 6 bulan inilah saya kesempatan untuk menyelesaikan hafalan saya. Itu orang bersyukur dikasih musibah. Jadi tidak selamanya musibah itu buruk untuk kita. Kadang apa yang buruk menurut kita baik menurut Allah, apa yang baik menurut kita buruk menurut Allah.
Nah, disitulah kenapa zikir itu tidak lagi menenangkan jiwa, disebabkan apa yang kita baca zikir ini bertentangan dengan batin kita. Mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tapi rupanya duit Allah juga sama dia, Pak. Jabatan Allah juga sama dia. Memang sekarang ini orang syirik nak nyembah pohon lagi, Bu, tapi nyembah uang ya, Pak. Termasuk kami ustaz-ustaz nih, Bu. Termasuk jadi penyembah uang. Bentuknya apa, Pak? Bentuknya ceramah juga nih, Pak. Tapi dia menyembah uang. Contoh nih, Bu, ya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz tanggal 20 Ba'da Isya bisa ngisi di kampung kami Ustadz. Tapi kampung kami ini jauh Ustadz. Dan penghasilan kami di sini sangat kecil. Mungkin kami tidak bisa ngasih amplopnya besar. Dah tertutup uang minyak Ustadz pun tanda. Oh tidak apa-apa Pak. Tidak usah itu yang Bapak pikirkan. Oh makasih banyak loh Ustadz. Tolong dicatat. Catat. 1 jam kemudian nelfonlah orang lain, Pak. Assalamualaikum Ustadz, tanggal 20 Ba'da Isya bisa di kampung kami Ustadz. Oh minta maaf saya Pak, udah ada pula sejam yang lalu orang nelfonnya. Itulah Ustadz, mendadak lah pengurus nyuruh saya ngubungi Ustadz ya. Atau pengurus itu kalau Ustadz bisa 7 juta disediakan orang. Tunggu dulu Pak, dia jam berapa tadi tuh? Berubah Pak. Apa enggak nyembah uang tuh? Nyembah lah Pak. Maka penyakit kami ini aneh-aneh, Bu. Jadi berzikir juga dia Pak, uang segala-galanya bagi dia. Kalau tidak jelas angka-angkanya tidak pergi dia. Nah ini nih termasuk penyembah uang nih. Belum lagi misalnya ustadz-ustadz yang gabung di travel nih, Bu. Dia oknum tapi ramai Pak. Nah itu cuma kata-kata oknum ini kan untuk memperhalus saja. Bapak Ibu umroh pakai travel saya, jarak dari masjid dekat, kita nanti akan pakai kereta cepat sampai situ Pak, tidak tanggung jauh hotel, tidak ada naik kereta cepat. Macam mana nih Tat? Langsung bawa nama Allah Pak. Ini qadarullah, sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah untuk kita, maka kita dalam beribadah ini perbanyaklah sabar. Pada orang ditipu ya Pak. Nah, jadi Bu, banyak Bu, maka kami ini kadang Pak ya, saya kalau pas duduk ngumpul tuh Pak ya, makanya saya jarang kan ngumpul. Ternyata ketika kita kumpul-kumpul sama Ustadz ceritanya tidak lebih pula lebih parah ya lagi Pak daripada masyarakat biasa yang digosipkan soal amplop masjid tuh Pak. Nah, di masjid tuh berapa amplop? Malaslah saya ke sana. Itu tuh ngeri Bu. Jadi orang sekarang perbuatan syiriknya nyembah uang. Dan yang paling ketara itu mungkin Bapak Ibu pernah dengar saya cerita. November 2023 kan caleg sedang banyak masuk ke majelis-majelis taklim ibu-ibu tuh. Pas ceramah saya Rabu pekan pertama di majelis taklim ibu-ibu tuh, datang ibu ketuanya ngomong, Ustadz kita ada kedatangan ibu caleg dari partai ini, beliau ingin menyampaikan sosialisasi mengenai program dia. Oh ya enggak apa-apa Bu, silakan aja. Karena kalau enggak disampaikan pula sama ibu tuh nanti enggak pula orang tahu bagaimana apa yang alasan orang untuk memilih dia. Ayalah Ustaz, saya agak terbantu saya Bu kalau ada ibu-ibu caleg itu masuk Pak, karena saya ceramah nanti tinggal 10 menit lagi Pak, kan tertolong saya jadi. Mulailah ibu tuh ngomong Bu, ibu-ibu insya Allah saya akan maju tahun depan, saya mohon dukungan dari ibu-ibu. Dan saya tahu ibu-ibu datang ke majelis taklim ini ada yang meninggalkan keluarga, meninggalkan suami, meninggalkan anak, berkumpul di masjid ini. Jadi saya ada membawa sembako untuk ibu-ibu, 5 kg beras, 1 liter minyak, gula, ikan sardin, ada telur sepapan, Indomie 1 kardus. Itu nama-namanya udah dicatat ya Bu Emma ya. Ini family Bu Emma Pak. Dia ada koordinatornya Pak. Ngangguk lah Bu Emma tuh Bu. Dapatlah
Dikasih lah masing-masing ibu-ibu tuh. Apakah ibu-ibu sudi memilih saya? Iya bu, pokok kami memilih ibu. Udah dia naiklah hati ibu tuh rasanya pak. Ajarkan kami cara mencoblosnya bu, bukan macam ikan salai kata ibu-ibu tuh bu, menengok cara mencoblosnya tuh. Banyaklah tanya jawab tuh pak. Kalau nomor ini nanti bu, itu kalau itunya aja ditusuk asah tuh bu, tambah senang lah ibu tuh. Rabu pekan ketiga saya masuk lagi pak, masuk lagi caleg bu. Berubah ibu-ibu tuh pak. Pembukaan pertamanya aja apa bu? Ibu-ibu yang sudah dicatat namanya sama Bu Rita. Ini family Bu Rita lah pak. Itu nanti bu diukur ya. Saya ada bawa bahan, nanti dijahit seragamnya. Itu saya yang mendatangkan tukang jahitnya dan itu nanti saya yang membayarnya. Baru dia pakai assalamualaikum pak. Jadi tarikan pertama aja orang udah semangat pak seragam. Di tengah-tengah dia menyampaikan itu bu ya, selain saya memberikan ibu-ibu seragam, saya juga ada membawa sembako 5 kg beras sama macam bla bla bla. Dedi tolong diambil di mobil ibu. Ini Dedi lah sopirnya namanya pak. Diambil lah sama si Dedi ini sembako. Tambah cerah wajah ibu-ibu tuh bu, tambah glowing mbak. Terakhirnya apa dia bilang bu? Bukan saya bermaksud untuk menjengkali ibu-ibu. Kebetulan saya ada rezeki. Masing-masing ibu yang udah tercatat namanya di Bu Rita itu mendapatkan 200.000 rupiah. Yang belum tercatat langsung tegak pak. Bu Rita awak cie bu, awak cie bu ya. Eli banyak doa. Apakah ibu-ibu sudi mendukung saya? Iya bu, pokok kami memilih ibu, ajarkan kami cara mencoblosnya. Saya terdiam di depan pak. Memang dahsyat duit nih merubah orang pak. Yang pendukung ibu yang sebelumnya keluarga Bu Emma, bu nggak boleh kita gitu bu, kita kan udah janji kemarin sama ibu tuh, ngapa pula kau ini 200 lagi tambah beras lagi banyak nih lagi, berkelahilah ibu-ibu terjadinya bu. Terbagilah 2 geng di masjid itu pak. Pas masuk lagi bulan depannya udah pisah duduknya bu, geng ibu ini sama geng ibu ini. Penting lah saya mau menengoknya di mana pak. Pas di tengah aja saya nengok lagi ada nenek-nenek satu orang, tidak ada gengnya. Pekak nenek itu bu, jadi makanya dia tidak dibawa orang mungkin pak, sendirian lah dia duduk itu. Jadi di sini kita terlihat apa bu? Uang kadang disembah oleh orang. Dia menganggap uang itu segala-galanya. Bapak ibu tahu enggak? Allah menggantinya jauh lebih nikmat daripada jumlah uang ketika orang tulus untuk berbuat baik. Macam pengurus-pengurus masjid ya Pak ya, mereka tidak digaji bu, fitnah banyak, umpatan banyak, tapi kenapa beliau-beliau itu bertahan mengurus masjid? Karena Allah kasih keajaiban di kehidupannya yang lain. Karena mengurus umat ini berat Pak, di masyarakat ini Pak 100 kebaikan kita buat, 1 kesalahan habis yang 100 tuh. Jadi pengurus-pengurus masjid itu bu, sabar dia, tabah dia. Allah akan kasih dia di tempat kerjanya beda, anak-anak jadi baik, rumah tangga jadi sakinah mawaddah warahmah. Saya pernah bu berbincang-bincang sama pengurus masjid, apa yang terasa sama Bapak? Luar biasa Ustaz, saya itu mendapat pencapaian yang rasanya belum pantas sekarang untuk saya dapatkan. Jadi kebaikan itu dibalas Allah berkali-kali lipat jadi. Kalau kita menganggap berbuat baik harus diganti dengan uang, uang dapat, keberkahan tidak akan dapat Pak. Jadi yang susah-susah hidupnya, rajin-rajin lah dulu berzikir, banyak-banyak lah berzikir, tenang-tenang duduk bawa berzikir. Ini kedengarannya seperti mengajar orang malas Pak, tapi ini saya sudah pernah mempraktekkannya langsung di lapangan. Dia perantauan Pak, masuk masjid paling pertama, pulang paling terakhir. Pokoknya kuatlah zikir dia di masjid itu. Buat lamaran kemana-mana. Udah banyak duit habis bu. Tapak sendal pun udah payah Pak. Jadi ceritalah sama saya bu. Yang perlu kamu ketahui, kalau kita kerja di Indonesia ini berdasarkan perda, kata saya, pertalian darah. Jadi kalau tidak ada orang dalam, capek kok, itu fakta, itu yang harus kita terima Pak. Keadaannya memang seperti itu. Kalau tidak ada perda, jangan coba-coba lagi Pak.
Kemana-mana pergi susah. Terus gimana tuh Ustaz? Kau robah niat kau nih, kau sholat ikhlas bukan karena mengharap kerja. Kau boleh minta rezeki sama Allah, tapi jangan kau ngotot. Dalam keadaan kau seperti ini, kau tinggal sekarang sama siapa? Sama kakak mamak saya Ustaz. Udah tua kan? Udah. Kau berbuat baik sama dia, jangan kau makan gratis di tempat dia. Karena kakak mamak kau tuh janda tua. Ya tapi kan saya tolong dorong gerobak itu enggak cukup. Kau harus belikan kebutuhan dia. Kan kau dapat kiriman dari orang tua. Ya loh Ustaz. Dirobahnya itu rupanya Pak, kakak mamaknya ini mungkin mau melarang macam mana, dia masih muda. Dia dapat kiriman tapi tidak pernah nolong di rumah tuh. Mungkin itu yang jadi penghambat dia. Akhir dia bantulah kakak mamaknya nih Bu. Berasnya, sabunnya. Tahu Bapak Ibu, sedang duduk-duduk manis sama saya Pak. Habis asar. Datang orang pakai sepeda motor. Saya kenal juga sama orang yang pakai sepeda motor. Dia nanya, ada yang punya sepatu bola enggak Tat? Katanya ke saya. Yang perantauan yang nganggur ini ngomong, saya ada sepatu bola. Muat enggak sama saya? Coba dulu, pakai. Main di mana bang? Pertandingan antar cabang di kantor saya. Datang dia ngomong, bang boleh ikut enggak bang? Aku nonton suntuk juga aku. Ayolah. Apa skenario Allah? Kurang pemain Pak. Kata bosnya itu, kawan kamu bisa main? Bisa Pak, ini sepatu bola ini ya, suruh dia main. Rupa bagus permainan dia Pak. Suruh dia buat lamaran. Kita mau tandinglah antar cabang se-Indonesia. Masuk kerja Pak. Karena kalau kita sedang nganggur, sedang tidak ada duit, dibawa mikir Bu, tambah stres Pak. Dilepaskan dulu beban tuh, bawa berzikir. Makin keluar, makin banyak biaya Pak. Jadi kalau sedang susah tuh ya udah, tidak ada jalan lain, duduk, zikir, minta tolong sama Allah. Karena makin keluar makin panik kita, atau dibawa menung, mana lah cari duit lagi nih, mana lah kan terkejar sama kepala kita Pak. Nah itu sedekahnya orang miskin pada orang kaya. Apa sama nilainya sedekah orang kaya kepada orang miskin. Kemudian apalagi kata Rasulullah Bu, menunjukkan jalan orang yang tersesat nilainya sama dengan sedekah. Orang banyak tuh Pak ya mendapat pahala amalan ini ketika dia umroh lah Bu. Walaupun waktu sholat masuk nih Pak, ada orang yang tersesat nanya sama Bapak, tinggalkan dulu walaupun sholat jamaah. Itu pernah dilakukan Rasulullah, orang Badui minta tolong sama dia sambil menarik. Padahal mau maghrib tuh Pak, diselesaikan Rasulullah dulu urusannya. Jadi janganlah dibilang lebih penting lah kita menunjukkan orang lain. Ini kadang kita tidak tahu nih Bu, ini orang udah kelaparan, udah berapa lama dia jalan, kita tidak tahu Pak. Dia bingung cari hotel dia. Itu sama nilainya dengan sedekah Pak. Jadi kalau kita nih nunjukkan orang jalan itu ya Bu ya, Bu kemana tuh? Ibu detail nunjukkan, coba lurus dari sini, dari sini. Saya dulu Bu pernah Bu ya, memang besar lah pahala Bapak tuh Bu. Saya cari tempat ceramah di kebun-kebun sawit Pak, di desa Sinema Mama namanya, nenek apa namanya? Sinema Nenek. Cuman saya masuk dari ujung batu, jadi masuk hutan karena diarahkan map ke situ Bu. Map ini memang bagus dia Bu, mana yang dekat dipilihnya, tapi sungai jalannya Pak. Dia ndaklah salah atau gitu. Kita aja kadang yang terlalu lugu Pak. Kalau sampai di kebun sawit tuh Bu, dia simpang itu semua, kemana mau bertanya Pak? Bertanya lah saya di sebuah pos Bu. Kasihan saya Bapak tuh nunjukkannya, ndak ngerti-ngerti saya Pak. Dari sini kita lurus terus sampai nanti udah belok kiri. Dia pun bingung Pak menunjukkannya. Ginilah Pak, saya rekam Bapak ngomong Pak. Jadi itu jadi map saya. Akhirnya tembus lah saya ke Sinema Nenek itu jadinya. Betul-betul detail dia menunjukkan tuh Pak. Keringat-keringat dia Pak. Dia tahu saya enggak ngerti gitu ya.
Nah, jadi itu besar pahala itu Pak. Jadi kalau kita ada orang-orang bertanya sama kita Pak, itulah niatkan aja lah sedekah. Kadang orang bertanya nih ada yang tidak sopan masalahnya Pak. Jadi jangan ego kita kedepankan. Adalah anggap aku sedekah sama dia. Kadang sepeda motornya sedang hidup Bu, dia bertanya sama kita, kita ego tinggi lah Pak, mati kan udah kau dulu, sopan kau sikit, tidak beradab mau namanya, jangan. Kadang dijawabnya Bu, bukan saya tidak mau mati kan Bang, kalau udah mati payah hidupnya Bang, ini yang mendorong saya tadi. Jadi kita anggap aja seperti itu Pak. Mengangkatkan beban orang yang berat, sedekah. Orang sedang kesusahan Bu, kita bantu dia, itulah sedekah. Tetangga ibu masak, ada acara dia, minta tolong dia sama ibu, kakak enak bikin ayam semur kak, tolong di rumah kak. Oh iyalah saya tolong. Wah itu besar betul pahala itu Pak, selama ibu nak minta dibungkuskan. Tapi kalau ada niat nih mudah-mudahan dibungkuskan, habis Pak, habis pahala itu dia Bu. Kadang kan kita nih nolong tuh Pak, padahal kita tahu ini nilainya sama dengan sedekah, selama kita tidak berharap itu Bu. Pasti diganti Allah rezeki itu dengan cara yang lain, itu pasti Pak. Siapa yang mengamalkan ini pasti dia merasakan keajaibannya Bu. Ini kadang waktu udah maulah orang membungkuskan banyak pula basa-basi Pak. Mengapa pula dibungkus-bungkus? Nggak usah lagi, kakak nggak mau gitu, nggak mau kakak. Ini nggak apa-apa lah, kakak udah nolong. Nah, iyalah kalau gitu, risoles tadi masih ada. Banyak lah jadinya Pak kadang. Kadang apalagi Bu ya, nanti udah dan nolong, dia ikhlas katanya, rupanya memang habis lauk nih, nggak bisa dibungkuskan. Itu aja cerita di masjid, tidak ada otaknya sama kakak. Sebanyak tuh aku tolong masak rendang, tidak terbungkuskan sama dia sampai habis. Orang kan diasingkan kan kak, ini enggak, duit ada enggak kasih, itu payah hidupnya itu. Kalau kita ini menolong orang, Allah pun pasti akan menolong kita. Di sini kita tersedikit, kita ikhlas, maka Allah akan ganti rezeki di yang lain, yang di luar ekspektasi kita dapatnya. Selama mulut kita ini tidak lemes Bu, tidak ngeluh-ngeluh, tidak mengumpat-ngumpat, aman lah hidup kita. Misalnya nih, Ustadz nolong apa kemarin tuh Ustadz, ada dikasih orang tuh, rezeki ini dari Allah. Kalau enggak, kalau sempat ngeluh, payah situ. Itu tuh Pak, itu yang menghancurkan hidup kita nih, kata-kata nih Bu. Makanya kata Rasulullah, kata-kata yang baik nilainya sama dengan sedekah. Jadi jangan mengumpat-umpat, jangan mengeluh-ngeluh. Berprasangka baik aja dengan keadaan nih Bu. Itulah yang mengantarkan kita kepada kesejahteraan jiwa. Kita lihat Bu ya, contohnya di Indonesia nih, orang-orang yang bermental seperti ini kuat, tabah sabar itu ternyata ada Pak. Tahun 2021 ada nama guru honorer Pak Andi Santoso. Itu kalau kita cari di Google masih ada tuh. Berapa hebatnya Bu. 17 tahun dia honor. Niatnya satu Pak, dia ingin mencerdaskan anak bangsa. Gaji 300.000 satu bulan. Pengeluaran dia pergi ngajar 50.000 satu hari ya. Tekor enggak tuh Pak? Tapi ngajar dia terus Bu. Jadi untuk mendapatkan 50.000 tuh, pulang ngajar dia masuk hutan, nyebrang sungai, naik ke bukit, situ dia ngajar Bu. Pulang ngajar cari kayu dia di hutan Pak, untuk dia jual ongkosnya besok. Diikhtiarkannya Bu. 17 tahun lamanya, tidak pernah ngeluh. Akhirnya kesabaran dia 17 tahun dibalas Allah di tahun 2021. Di saat Covid, nama Pak Andi Santoso melejit, keikhlasan dia itu. Akhirnya berdatanganlah orang nyumbang motor modifikasi supaya kuat, karena udah 9 Hondanya habis Pak, masuk ke hutan-hutan tuh. Akhirnya dikasih polsek sana dia Bu, Honda yang sudah dirancang kuat untuk masuk ke medan-medan seperti itu. Jadi ternyata ada orang mental bersyukur seperti itu Pak. Nah kita tuh kenanya itu tuh Bu, pantang ditanya orang Bu, itu maka makin menjadi-jadi penyakit kita tuh kadang Bu. Macam mana berobat dari apa kemarin Kak?
Nah, kalau udah itu kalimat pertamanya Pak, itu ngeluh isi semua tuh. Dimakan obat ini kencing pula yang tidak tertahan. Nah, dimakan obat yang ini kencing apa jantung pula yang berdebar. Payah Bu, banyak penyakitnya. Saya kalau pengajian orang pensiun cepat saya pulang Pak. Kok enggak sakit saya dengarnya. Lama-lama dengar itu bisa sakit gitu Bu. Dia bertanding-tanding di cerita tuh Pak. Nggak mau kalah Bu. Ini harus lebih parah penyakit daripada ini. Abang baru itu baru. Aku ada lah Pak. Sanggup mendengarnya Bu. Mau kita makan semangka. Semangka inilah Pak yang membuat apa turun gula darah kita. Akhirnya jadi saya makan semangka. Mau dimakan salah banyak Pak pantangannya Pak. Yang selama ini awak santainya makan gara-gara makan dia berpikir kita makan buah dibuatnya Bu. Ini salah nih, banyak Pak. Makanya saya habis kalau pengajian orang pensiun itu ya Bu ya, saya langsung permisi, mesti saya pulang Pak. Ngapa cepat betul Ustaz? Kalau bapak-bapak ini berkumpul cerita sakit Pak, saya yang sehat nanti sakit saya dengarnya. Ketawa lah bapak, saya langsung cabut pulang. Karena itu Bu ya, kata-kata yang baik sedekah, mengangkatkan beban orang yang berat sedekah, bahkan memberikan ketenangan ke dalam jiwa orang nilainya sedekah besar tuh Bu. Makanya dokter Bu kalau dapat dia sedekah lisan nih Pak bisa menyembuhkan penyakit pasien. Saya pernah mencontohkan Pak, bapak nih sakit jantung misalnya, datang berobat ke dokter Bu. Pas masuk ke ruang dokter tuh berdiri dokter tuh, selamat sore Bapak, ada yang bisa saya bantu? Kena senyum dokter tuh aja udah sembuh 25% tuh Pak. Itulah senyummu bernilai sedekah tuh saat itu tuh lah Pak. Silahkan duduk Bapak, baru duduk dia. Apa keluhan Bapak? Jantung saya nih dok agak enak. Bapak, saya dari cara Bapak masuk ke ruangan saya tadi, sinaran mata Bapak, yakin saya jantung Bapak ini kuat. Tambah saya 25% lagi Bu, udah 50. Coba saya periksa ya Pak ya. Alhamdulillah, Masya Allah Pak. Bagus jantung Bapak. Udah sembuh 75% Bu. Padahal berserak bunyi jantung Bapak nih Bu. Kadang berdetak dia berhenti, dia 2 detik tuh muncul dia balik. Tapi gara-gara kalimat itu tuh Pak, semangat pun timbul. Itulah namanya hipnoterapi itu Bu ya. Maka dikembangkan orang sekarang ngasih kata-kata baik aja Pak. Setelah Bapak ini periksa, dia nanya, apa pantangan makan saya dok? Nggak ada Pak, Bapak makan aja apa yang membuat Bapak senang. Karena perasaan bahagia akan menyembuhkan penyakit Pak. Selalu disalahkan kambing Bu. Berarti kan seharusnya siapa yang makan kambing itu tinggi kolesterolnya semuanya Pak. Ini bukti Bapak tuh sendiri aja yang kena ya. Kalau misalnya kambing kita bilang menjadi puncaknya Bu, kok harusnya semua orang yang makan kambing kena Pak. Ini kok kita aja yang kena, berarti bukan kambing masalahnya. Dia Bu, di perut kita ini ada namanya primitive brain. Kalau kita sering mendengar informasi hati-hati makan kambing, hati-hati makan kambing, dia akan membenarkan Pak. Jadi setiap kali makan kambing, ingat, ini kambing bisa buat ini, itu tuh yang buat penyakit tuh. Bahkan ada orang Bu, tidak makan kambing, dapat undangan KK sakit tengkuknya langsung Pak. Belum makan kambing lagi. Undangan apa tuh? Undang KK tuh, langsung sakit Pak. Itu yang kena kebenam betul di primitive brainnya Bu. Belum makan kambing lagi Pak, udah kena aja. Berarti di mana kenanya Bu? Di pikiran Pak. Jadi perasaan bahagia itu Bu bisa menyembuhkan penyakit. Ini enggak, pantang makan ini, pantang makan ini, pantang makan ini. Banyak pantang kena perasaan Pak. Itu bisa Bu kena metabolisme tubuh tuh kacau dia Pak. Dia enggak nerima loh, aku mau makan ini tapi ini itu tuh yang buat kacau dia Bu. Tapi kalau perasaan kita bahagia, happy, kadang pernah kita mungkin memakan pantangan kita yang kita nggak pantang sama, tapi kita nggak tahu bahwa itu yang kita makan Pak. Aman aja kita pas dapat informasi dari orang baru Pak sakit dia. Tadi tidak ada ngapa-ngapa Bu. Jadi memberikan kata-kata yang baik itu merupakan sedekah.
Semua kita berarti tidak ada alasan tidak bisa bersedekah. Semua kita bisa bersedekah ternyata. Kemudian para pengusaha sedekahnya adalah menciptakan lapangan kerja. Itulah sedekahnya para pengusaha. Asbab dia bisa banyak orang yang hidup jadi. Selama dia juga ikhlas memperlakukan karyawannya dengan baik, dia akan mendapatkan pahala sedekahnya. Tapi tidak bisa juga jadi ukuran, Bu. Oh, kalau ada kadang pengusaha ini cara dia menetapkan aturan itu berbeda. Coba tabayun dulu. Kadang ada alasannya, Pak. Kenapa dia membuat seperti itu? Misalnya menahan ijazah. Karena sekarang ini, Bu, paling berat pengusaha menerima Gen Z, Bu. Gen Z ini payah sekarang diajak kerja, Pak. Itu kan generasi yang apa, Bu, pergi sekolah diantar jemput, tidak pernah jalan kaki. Generasi 97 lah, Bu. 97 sampai 2011 itu kan Gen Z, Pak. Jadi pergi sekolah diantar, PR dibuatkan, kan ibunya yang nyusun-nyusun di jendela sekolah selalu ada PR tuh. Jadi mereka lemah, Pak, diajak kerja susah, manja dia. Aku aja tidak pernah diginikan orang tuaku. Itu tuh jadi susah, Pak. Dia masuk kerja serius, Bu, 2 hari kerja keluar dia, Pak. Nah, itu susahnya. Jadi banyak pengusaha sekarang pakai aturan lagi, Bu. Ijazah ditahan, apa ya, supaya mereka tuh betul-betul mau kerja. Kalau kaum milenial itu 97 sampai 81 itu masih aman dibawa kerja, Pak. Tapi kalau Gen Z ini ngeri, Bu. Kena marah dia, Bu, bikin video dia di TikTok. Hai guys, aku dimarahin sama bos aku ya guys. Padahal aku bekerja, curhat dia di media, Pak. Adakah yang sama nasibnya seperti aku? Tolong komen di bawah. Kalau nanti rame kita lanjut part 2. Banyak partnya nanti tuh dibuat. Sampai yang udah nikah pun, Bu, bermasalah sama keluarga. Buat video juga, Pak. Itulah Gen Z. Ngeri, Pak. Semuanya diumbarnya, Bu. Nah, jadi pengusaha sedekahnya adalah dia menciptakan lapangan kerja. Itulah sedekah pengusaha. Dia melaksanakan zikir yang tertinggi. Zikir yang tertinggi itu apa, Bu? Memberi kehidupan untuk orang lain. Jadi kalau orang-orang berduit itu, Pak, zikir dia itu banyak zikir yang paling tinggi, Bu. Memberikan kehidupan untuk orang lain. Apa kata Allah? Selamatkanlah dirimu walau dengan hanya sebiji kurma itu. Maksudnya itu apa, Pak? Memberi kehidupan untuk orang lain. Itulah keuntungan pengusaha. Banyak dia ini pahalanya, banyak dapat doa dari keluarga karyawannya. Kemudian sedekahnya karyawan, Pak, bekerja sebaik-baiknya, amanah, jujur dia di tempat dia kerja, itulah sedekah karyawan. Bekerja profesional tanpa diawasi, tetap bekerja, tidak terlalu perhitungan. Itulah sedekah karyawan kepada usahanya. PNS, guru, sedekahnya adalah mengajar anak-anak murid dengan penuh keikhlasan. Kemudian dia urus orang PNS itu dengan sepenuh hati. Kita lihat di Banten, Bu, orang urus KTP sejam selesai, Pak. Kita berbulan-bulan, Pak. Nah, jadi kadang ini nih, saya tidak heran, Bu, di Pekanbaru ini yang tertinggi bercerai sekarang, mohon maaf aja nih, Pak, guru, Pak. Dulu guru ya tanpa tanda jasa, Bu. Sekarang payah, Pak. Setiap tahun masuk sekolah tuh, Bu, satu guru dapat jatah 6 orang. Itulah dijadikannya duit tuh, Pak. Sehingganya anak-anak yang pantas untuk bisa masuk nggak dapat masuk jadinya, Pak. Itulah yang mulai goncang. Itu memperebutkan dana bos. Akhirnya banyak berantem, Pak. Hidupnya tidak berkah jadinya, Bu. Akhirnya banyaklah dapat masalah. Maksud pemerintah ini baik semua, Pak. Dulu betul-betul ya, Bu, ya, guru tuh ngajar, udah ikhlas aja dia kadang dilawan oleh muridnya. Hidupnya susah, pakai sepeda ke sekolah. Ada yang pakai sepeda motor, enggak ada yang bawa mobil-mobil. Sekarang ini ada sertifikasi, uang tunjangan, tinjuan, tamparan, jingkangan, banyak lah, Pak, dapat.
Ada aja diproyekkannya Bu di sekolah tuh jual buku, jual LKS, apa walaupun udah dilarang tetap juga Pak. Jangan study tour, study tour juga ada banyak meninggal lah Pak. Cuman lumayan bisnisnya tuh Bu, dari pihak travel dapat sekian, dari murid dapat sekian, itu tuh Bu. Akhirnya ndak ada yang tulus lagi Pak. Dokter, perawat, rumah sakit sekarang udah banyak yang ndak tulus Bu. Supaya banyak tagihan BPJS-nya disuruhnya oleh orang cek darah gitu Pak. Jadi menambah-nambah apanya? Menambah biaya itu sebetulnya program pemerintah itu udah dipikirkan semua. Di bawahnya orang jahat-jahat Bu. Dibuatnya penyakit orang parah, pendarahan supaya ada tambahan angka. Orang bisa lahir normal disuruh operasi Pak. Gimana hidup mau berkah jadinya Pak? Susah mau berkah sekarang Bu hidup tuh. Kita tahulah macam di Bukit Tinggi, Padang Panjang, Padang dulu puluh tahun bahkan beratus tahun tidak pernah ada kejadian-kejadian yang seperti sekarang. Buat homestay bebas masuk apa segala macam Mbak kan. Nah, itulah Bu akibatnya jadinya. Oh enggak, itu ada pergesekan lempeng ini segala macam itu asbab aja lagi Pak. Udah jelas Bu ya. Apa kata Umar bin Khattab ketika gempa di Madinah? Bertobatlah kalian, amat cepat alam merespon kemaksiatan kalian. Bahkan kata Imam Syafi'i Bu ya, berubah warna air berarti sudah banyak dosa orang di atasnya. Jadi sungai Siak berubah airnya itulah sebab makin banyak maksiat orang di atas berubah air. Jangan dikira tidak ada sebab akibat Pak. Sampai Pak ya, istri bisa berubah di rumah kalau suaminya mentel di luar. Genit dia di luar berubah istri di rumah. Datanglah bapak dibilang istri saya tuh Ustaz agak kurang perhatian sama saya di rumah. Berarti bapak ada genit di luar nih. Iya Ustaz. Kan ngakuan bapak saya genit karena istri saya tuh enggak kurang perhatian saya. Enggak Pak, karena bapak genit duluan istri bapak berubah di rumah. Coba bapak enggak genit di luar, istri langsung perfect di rumah. Itulah sangkut pautnya tuh Bu. Dosa dan azab itu tuh itulah. Jadi kalau bagi orang yang ngerti Bu, misal macam pemboman Bali itu, orang Bali sendiri ada yang setuju. Apa ndak terjadi pemboman itu, maksiat dari mana-mana, orang Bali sendiri pun tahu. Jadi jangan merasa tersinggung Bu. Nah, kan ada orang sedang musibah, masa Ustadz nyampaikan itu? Enggak, orang yang tahu Pak, dia tahu. Wajar lah, apa ndak terjadi macam ini. Apalagi macam daerah masuk ke Harau tuh Bu ya. Memang udah pemerintah tuh udah jangan sampai masukkan orang yang tidak suami istri. Cuman ujian datang. Kalau tidak dimasukkan orang itulah yang rame Pak. Payah kita dapat duitnya. Hari itu banjir pula Arau Pak. Sampai penuh kolam renang tuh habis semua dapat. Nah ini yang kalau yang sadar tuh Bu, dia tidak akan mau berbuat seperti itu. Menahan diri dari keburukan pun itu adalah sedekah. Jadi itu ya Bu, semua kita bisa bersedekah dengan apapun profesi kita. Kita mungkin ingat Bu ya, kita di dunia ini, mau dia orang Kristen, mau dia orang Buddha, selama dia berbuat baik, Allah akan balas kebaikannya walaupun dia tidak dapat di akhirat. Jadi jangan dikira Bu, Allah ini maha adil. Kalau memang berharga dunia ini bagi Allah, tidak akan dikasihnya orang kafir seteguk air pun. Tapi siapapun yang berbuat baik di bumi Allah ini, Allah akan balas. Sekalipun agamanya apapun. Dia mendapatkan balasan di dunia, tetapi tidak untuk di akhirat. Tapi hidup di dunianya mudah Bu. Ada dulu kejadian Pak, pesawat Egypt Air Boeing 747 kalau tidak salah saya. Pilotnya namanya John McConnor. Itu masih bisa kita searching di Google. Satu-satunya kecelakaan pesawat yang semua penumpangnya hidup. Tuh, satu-satunya pesawat yang penumpangnya hidup. Waktu dia menerbangkan pesawat itu Pak, 1 jam pertama semua aman Bu. Sejam lewat mati mesin pesawat sebelah kiri. Tapi pilotnya tidak mau ngomong ke kopilot, tidak mau ngomong kepada penumpang. Dia kendalikan sendiri. Sampai akhirnya kopilot curiga, Pak,
turbulensi tidak ada, cuaca aman. Ini kok goncang pesawat ini beda. Kata John McEnroe, kau tengok aja panel tuh, kerjakan aja apa yang menjadi pekerjaan kau. Pas ditengok, rupa mesin mati rupanya Pak. Bagus Bapak umumkan lagi. Apa kata John McEnroe? Tugas kita mengantarkan penumpang dengan selamat. Jangan libatkan mereka dalam masalah kita. Karena goncangan kuat diumumkannya lah Bu. Cuaca memang agak sedikit ekstrim, tapi pesawat masih bisa dalam kendali yang baik. Duduklah dan pasanglah sabuk pengaman, nikmati penerbangan Anda. Jadi penumpang tidak ada satupun yang tahu Pak, bahwa pesawat bermasalah. Jadi semua santai Pak di belakang. Tambah kuat goncangan Bu, Pak. Bagus diumumkan lagi Pak. Paling tidak adalah persiapan penumpang dalam menghadapi kematiannya. Kata pilot nih Bu, kau kalau takut untuk bekerja, kenapa kau ambil pekerjaan yang berisiko tinggi? Jadi kau harus ingat, kita tidak boleh melibatkan kepanikan kita untuk penumpang kita. Satu niat kita harus antarkan mereka dengan selamat. Karena kuat goncangan, cuaca nampaknya semakin tidak bagus, silahkan nanti keluar oksigen di atas, dipasang oksigennya. Duduklah dengan nyaman, hal ini sudah biasa terjadi di setiap penerbangan. Jadi tidak juga ada sadar penumpang. Sampai akhirnya Bu, terdengarlah suara keras Pak. Wow. Tahu Ibu, rupanya pesawat itu mendarat di atas bukit mendaratnya dan tidak meledak. Itulah ketenangan dia Pak ya. Dia pokoknya niatnya satu Bu, penumpang diantarkan dengan selamat. Tapi justru dia yang akhirnya mati. Jadi pilotnya cuman yang mati. Itu yang dibilang orang sedekah dengan jiwa itu Pak. Diberikannya orang ketenangan. Dia fokus pada tujuan dia, ngantar orang dengan selamat. Tidak satu pun yang mati penumpang Pak. Berkat ketenangan jiwa dia tuh. Tapi kalau sempat dia rusuh, dia di dalam tuh Pak, mati 2 kali, penumpang dibuatnya tuh Bu, udah mati ketakutan dan malah mati jatuh lagi Pak. Jadi tidak ada yang tahu penumpang bahwa pesawat itu jatuh. Nah, itulah pertolongan Allah pada orang-orang yang berbuat baik. Itu viral betul tuh Pak. Separah itu kejadiannya Pak. Pesawat tidak meledak, pesawat tidak terbakar. Semua penumpang selamat. Cuman John McEnroe yang meninggal. Kena pecahan kaca tuh Bu. Cuman orang melihat apa? Senyum dia Pak. Rasa ada puas dia. Mengantarkan penumpangnya dengan selamat. Nah, itulah bagian sedekah jiwa tuh, memberikan ketenangan kepada orang. Jangan kita risau-risau, rusuh-rusuh. Ini kadang banyak pengaduan anak-anak nih Bu, emak kami itu rajin pengajian Ustadz Ustadz pencemas yang minta ampun. Banyak. Jadi apa guna mengaji itu Pak kalau tidak untuk menenangkan jiwa ya Bu ya. Harus tenang jiwa itu. Lambat anak pulang dia mati lah dia, kemana lah dia. Ditelepon tidak mengangkat pula dah, matilah anak aku ini. Dia tidak tahu Pak bahwa mulutnya itu bisa jadi ucapan doa. Makanya jangan suka mengutuk-ngutuk anak Bu. Bisa jadi anak jahat sekarang ini karena kutukan-kutukan ibu di masa lalu. Menyesal aku melahirkan kau, tahu kau macam ini, ku bunuh kau dari kecilnya. Itu tuh Pak, kalimat-kalimat seperti itu. Kadang ada yang membingungkan anak. Pulang dah, cepat pulang. Tidak pulang kau, cepat pulang. Pulang kau mati kau mak buat tengok lah kau. Itu bingung anak nih Pak. Pulang mati Pak. Tidak pulang kena marah lah tadi. Itu membingungkan jadinya. Jadi kalau saya selalu Bu ya berpesan ke istri saya, apapun masalah jangan pernah libatkan anak. Maksudnya itu jangan ceritakan ke anak kita sedang sedih, jangan. Karena saya tahunya itu Bu, ada anak yang sangat membenci orang tuanya sehingga dia lebih tenang. Saya Ustaz, durhaka saya sebagai anak Ustaz katanya. Karena kalau saya pergi ke tempat emak saya, isinya ngeluh semua. Bapak kau nih, belum abang kau nih lagi nih. Akhirnya saya Ustaz berjarak saya rasa sama emak saya. Makanya saya jarang mau pulang itu. Jadi dia sebetulnya tempat dia kerja sama rumah itu tidak jauh, tapi dia pilih untuk ngekos Pak. Mau pulang tuh kayaknya beban betul, nanti udah terbayang nih pengaduan mamanya ini.
Akhirnya saya agak benci sama mak saya itu Ustaz, karena saya tidak bisa duduk tenang. Selalu menceritakan, abang kau nih ya, bapak kau nih ya, apa dari situlah saya kasih tahu ke istri saya, Bu, jangan pernah menceritakan masalah kepada anak. Buat mereka perasaan mereka bahagia, karena ini udah kejadian nih. Akhirnya anak membenci orang tuanya. Tambahlah kadang apa lagi, Bu, orang tua sekarang, jadilah kau pegawai, aman hidup kau. Anak itu enggak mau jadi pegawai, dia mau jadi arsitek, Pak. Jadi ada kasus, Bu, anak nih, dia tuh pengen jadi arsitek, emaknya memaksa dia jadi guru. Akhirnya jadi guru lah dia, guru yang sukses. Memang diikutnya kata emaknya, jadi guru yang sukses, tapi batinnya tetap membenci emaknya jadinya. Dikerjakannya apa yang disuruh emaknya, tapi dia benci kepada orang tuanya. Saya kok dipeluk emak saya, Ustadz, risih saya. Wah, sampai gitu, Pak. Itulah hati-hati, Bu. Jangan memaksakan. Orang, Bu, ada dia gajinya kecil, tapi dia bahagia menjalankannya, Pak. Contohnya ada pegawai pajak yang bergaji 16 juta sebulan, mundur dia suka jualan kue, Pak. Jualan kue dia sambil live sekarang nih, Bu. Jualan kue dia sebesar tuh gaji ditinggalkannya. Itulah yang orang mencintai pekerjaannya tuh, Bu. Dia tidak mengukur uang. Jadi saya tanya, jadi macam mana lah sama ibunya tuh? Saya memang ngasih ke orang tua saya tuh, Ustaz, tapi kalau dia udah dekat sama saya, risih saya gitu. Karena gara-gara menginginkan apa yang diinginkan orang tua saya tuh, saya sampai tidak nikah sampai sekarang. Saya dulu pernah ada laki-laki yang sangat saya cintai, Ustaz. Saya ikut juga kata mak saya nih. Akhirnya saya susah ketemu. Apa sebab itu, Ustaz? Ya karena yang laki-laki itu juga mencintai kamu tulus. Jadi sama-sama tidak nikah jadinya nih, Bu. Datang emaknya, kalau memang itulah jodohku, dia nikah aja lah. Oh, tidak bisa lagi. Sebab apa? Itu nanti dijadikan dalil kalau ada berantem, akan ada mama bilang dulu. Itu dia udah terbayang deh. Akhirnya dia sama orang tua jadi benci. Saya tidak bisa juga menyalahkan dia, mengatakan dia anak durhaka, tidak bisa juga, Pak. Jadi ibu-ibu tuh sedekah kepada anak tuh, Bu, berikan dia kebebasan untuk memilih. Ketika usia dia sudah balik, apa rasanya bidang yang kau suka, pertanggungjawabkan anak. Macam banyak penghafal Quran akhirnya merontak, Bu, pelawan ke orang tuanya. Dia tuh bukan ingin jadi penghafal Quran, bidangnya kedokteran. Dipaksa untuk jadi penghafal Quran, itu tidak bidang dia, Pak. Macam sahabat Rasulullah, Bu, ada ayatnya qul huwallahu ahad aja tidak ada marah Rasulullah, Pak. Cuman itu dia bisa hafal. Cuman dia punya kelebihan di bidang lain. Jadi Rasulullah tuh tahu tidak semuanya sahabat itu tuh yang ngerti ilmu ini enggak, Bu. Kita ini gara-gara ikut tren, masukkan anak pondok. Padahal dia tidak itu bidang dia. Kita ajar dia agama, macam zaman-zaman saya dulu, ingat saya, Bu, masukkan ke MDA, pulang sekolah masuk MDA, malam TPQ. Terus seperti itu, nanti masuk lagi sekolah, belajar lagi ilmu agama. Nanti kita udah ada dasar agama, baru nanti masuk lagi ke yang lain. Ini akhirnya banyak penghafal Quran tuh dia jahatnya minta ampun, Pak. Saya tidak menyalahkan, ini pasti dipaksa orang tua karena ingin mendapatkan mahkota nanti di akhirat. Banyak jalannya, Pak. Kita tengok dulu nih anak aku nih bisa enggak jadi penghafal, cinta dia enggak dengan menghafal. Disitulah kita nengoknya, Bu. Jadi sedekahnya orang tua itu adalah memberikan ketenangan jiwa kepada anak-anak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.